Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah dasar akuntansi pertemuan keempat. Oke, sebelum masuk ke pertemuan 4, kita akan bahas tugas kemarin ya. Tugas-tugas kemarin ini saya ambil neraca saldo file punyanya Aisyah Ansar ya. Oke, sayang tadi saya sudah buat video cukup lama, cuman ternyata tidak bisa di-upload ke YouTube entah mengapa. Jadi ini saya ulang kembali. Di sini saya telah buat AJP neraca lah lajur. Jadi AJP-nya kalian setelah neraca saldo kalian insert sheet baru, kemudian kalian rename AJP, kemudian kalian insert lagi sheet lagi, kemudian kalian rename menjadi neraca lah lajur. Oke, AJP kemarin kita sudah bahas ada dua kondisi, yaitu kondisi pertama adalah apa? Sudah dicatat cuman jumlahnya tidak sesuai dengan sesungguhnya, dan kondisi pertama itu kita ada dua pendekatan, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Pada ini adalah tanggal 1 Oktober transaksinya kas pada penyaluran sewa. Nah, ini adalah contoh pendekatan laba rugi karena yang digunakan adalah pendapatan sewa. Kemudian juga ini yang kedua adalah biaya iklan. Nah, biaya dan pendapatan ini adalah akun laba rugi, maka pendekatannya adalah pendekatan laba rugi. Ini jurnal umumnya sudah saya tandain. Nah, ini kemarin kita di jurnal umum berarti menggunakan pendekatan laba rugi. Kemudian pendekatan neraca seperti apa? Nah, ini sudah saya buat padahal tadi sudah video pada lebar. Nah, perhatikan perbedaannya ya. Pendapatan sewa. Nah, ini kas dan pendapatan sewa itu laba rugi. Nah, kalau pendekatan neraca, kas dan sewa diterima di muka. Jadi bukan pendapatan, tetapi sewa diterima di muka. Kemudian juga iklannya juga bukan biaya iklan, tapi iklan dibayar di muka. Ini adalah pendekatan neraca. Oke, saya harap paham bedanya ada pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Nah, pada jurnal ini kita menggunakan pendekatan laba rugi. Pak, saya mau ganti dengan pendekatan neraca, boleh. Tinggal jurnal umumnya diganti dengan pendekatan neraca. Jadi perbedaannya adalah pendekatan laba rugi menggunakan akun laba rugi, pendapatan dan biaya. Pendekatan neraca menggunakan akun neraca, sewa diterima muka dan iklan dibayar di muka. Pada pendekatan laba rugi kita sudah mengakui pendapatan dan biaya, cuman jumlahnya belum sesuai. Pada pendekatan neraca kita belum mengakui belum mengakui pendapatan. Jadi nama akunnya akun neraca. Oke, itu dua perbedaannya. Kemudian juga nanti AJP-nya berbeda. Lihat, AJP-nya berbeda ya. Nah, sebelumnya kita hitung dulu. Ini tarif per bulannya diperoleh dari 6 juta dibagi 12. Jadi tarif per bulannya adalah 500.000 untuk pendapatan sewa. Kemudian kita hitung periode sesungguhnya. Karena di sini tanggal 25, di atas tanggal 15 berarti bulan Oktober tidak dihitung. Maka yang dihitung aja November dan Desember. Maka di sini tarif per bulannya periode sesungguhnya 2 bulan. Maka pendapatan sesungguhnya 500.000 dikali 2 bulan hanya 1 juta. Kenyataannya kita sudah mengakui 6 juta, berarti kelebihan 1 juta. Maka pendapatan sewa kita harus kurangi supaya menjadi 1 juta, berarti dikurangin 5 juta. Maka AJP-nya adalah tadinya di jurnal umumnya pendapatan sewa di kredit, maka dia kita pindahkan ke debit. Ini rumusnya sama dengan di sini ada G9, 6 juta dikurangi 1 juta, jadi 5 juta. Pendapatan sewa debit 5 juta, pendapatan sewa kredit 6 juta, berarti saldonya ada di kredit 1 juta. Kemudian juga biaya iklan sama, kita tarik tarif per bulannya juga nih, F14
1.500.000 dibagi 12 hasilnya 125.000. Periodenya berapa bulan? Nah, periodenya juga kita lihat. Periodenya tanggal 18 Oktober, sudah di atas tanggal 15, jadi Oktobernya tidak dihitung. Hanya November dan Desember, berarti 2 bulan. Nah, per bulannya kita kalikan 2, berarti biaya iklannya hanya 250.000. Sementara di sini biaya iklan. Nih, biaya iklan kita mengakui 1.500.000, maka kita harus kurangi. Maka tadinya biaya iklan di debit kita pindahkan ke kredit. Rupiahnya berapa, Pak? Ya, berarti 1.500.000 ya, 1.500.000 dikurangi 100 K14. Nah, ini dikurangi 250.000. Nah, jadi berapa biayanya? Bisa kita hitung kan? Biaya iklan 1.500.000 debat, ini jadi kredit. Nah, 1.500.000 kurangin 1.250.000, berarti biaya iklannya hanya 250.000. Nah, ini AJP untuk pendekatan laba rugi. Bagaimana pendekatan racanya? Nah, AJP-nya biar beda ya. Karena di sini kita belum mengakui pendapatan dan biaya, maka AJP-nya tinggal diakui saja. Pendapatan bertambah ada di kredit. Nah, pendapatan sewa 1 juta, sewa diterima di muka 1 juta. Demikian juga dengan biaya iklan, karena di jurnal awalnya kita belum mengakui, maka di AJP-nya tanggal 31 Desember kita akui biaya iklan 250.000, iklan dibayar di muka 250.000. Oke, ini debit kreditnya sudah standar ya. Kalau biaya pasti iklan dibayar di muka, pendapatan berarti sewa diterima di muka. AJP semua tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember. Tinggal nanti kalian lengkapi nomor rekeningnya. Nah, ini adalah soal nomor 1. Ini soal nomor 2. Nah, kemudian yang kita pakai kan yang ini, yang atas, pendekatan laba rugi. Nah, ini kita copy, pindahkan ke bawah nih. Ini soal AJP nomor 1, ini soal AJP nomor 2. Ini tadi perhitungannya. Nah, kemudian soal nomor 3 adalah piutang. Nah, ada biaya bunga. Kita ini piutang lain-lain adalah 8 juta yang kita pinjamkan. Kemudian bunganya adalah 3%. Maka bunga setahunnya aja 240.000. Tapi kita harus cari bunga per bulannya, maka 240.000 ini dibagi 12. Lihat, 240.000 dibagi 12. Nah, berarti bunga per bulannya adalah 20.000 yang harus kita terima. Periodenya berapa, Pak? Nah, periodenya kita cari jurnalnya. Pendapatan bunga itu tanggal 8 juta. Nah, ini kan tanggal 25. Nah, berarti udah di atas tanggal 15, maka Novembernya tidak dihitung. Desember berarti hanya 1 bulan. Nah, di sini kita balik lagi. Maka periodenya hanya 1 bulan. 1 kali 20.000 berarti 20.000. Maka jurnalnya adalah piutang lain-lain pada pendapatan bunga. Pendapatannya kita akui sebagai pendapatan 20.000. Kemudian piutang lain-lainnya karena belum kita terima kan, berarti kita anggap piutang 20.000. Tanggalnya 31 Desember. Nah, ini soal nomor 3. Soal nomor 4. Nah, ini dari 3 sampai 8 ini adalah kondisi kedua ya, yang belum kita catat. Ada hutang gaji belum dibayar, maka biayanya kita akui biaya gaji. Nah, harusnya kan kalau sudah dibayar kas, karena belum dibayar maka lawannya adalah hutang gaji 500.000. Nah, untuk kerugian piutang. Nah, ini kerugian piutang berarti piutang usaha ya, bukan piutang lain-lain. Berarti piutang yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Di sini rumusnya. Piutang usaha adalah tarifnya kemarin 1% ya, 1% dikali di sini neraca saldo ya. Piutang usaha 2.500.000, maka rumusnya kita bisa lihat sini, neraca saldo dikali 1% sama dengan 25.000. Kreditnya adalah cadangan kerugian piutang 25.000. Kemudian penyusutan bangunan, totalnya 275.000, tarifnya 10% kan, maka 275.000 kita tarik setahunnya, maka tarifnya 27.500.000. Kemudian periodenya
ini setahun kita jadikan bulan. Nah, jadi kita jadikan bulan berarti sebulannya 2.290.000. Kemudian periodenya berapa, Pak? Nah, kita lihat jurnalnya bangunan itu tanggal 27 September. Berarti September ya tidak dihitung. Berarti hanya November dan Desember 2 bulan. Nah, di sini 2 bulan, 3 bulan ya. September ya tidak hitung, berarti ada Oktober, November, Desember, 3 bulan. Maka 3 bulan per bulannya 2 kita kalikan 6,875. Maka jurnalnya adalah biaya penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan, rupiahnya 6,875. Kemudian penyusutan kendaraan juga sama, nilai kendaraan 60 juta, penyusutannya 5%, dikalikan per tahunnya 3 juta, per bulannya 250.000. Kita lihat umurnya. Kendaraan, dia beli kendaraan 60 juta. Mana 60 juta? Kendaraan. Nah, ini tanggal 15 November. Di situ ada asumsi tanggal tidak pengaruh. Nah, kan ini di tengah-tengah kan, karena tidak pengaruh berarti November dihitung. Tidak ada perbedaan yang dibeli awal bulan dengan akhir bulan. Berarti November sudah dihitung. November, Desember 2 bulan. Maka harganya 60, tarifnya 5%, setahunnya 3 juta, per bulannya 250.000, periodenya 2, berarti 500.000. Maka biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi kendaraan adalah 500.000. Kalau perlengkapan sama, perlengkapan dicek akhir dia tinggal 1.100.000. Maka di sini neraca saldo perlengkapan nih 1.500.000 kan, neraca saldo dikurangi saldonya 1.100.000, maka kita akui biaya perlengkapan sama dengan 1.500.000 dikurangi 1.100.000 adalah 400.000. Nah, hasilnya 400.000. Oke, di sini sudah jadi ya. Nah, tetap di sini harus kita total 37 juta. 30 juta ini adalah keseluruhan. Bila kita hanya menghitung dari soal, maka kita buat kembali, klik sum, kita ambil dari nomor 1 ini ya, tarik ke bawah, berarti total AJP nya adalah enter. Nah, 14.5, kemudian kita copy ke samping, tarik. Nah, balance. Nah, karena balance maka ini berarti adalah benar. Oke, nah, ini adalah cara perhitungannya. Ingat, cara perhitungannya ini harus kalian buat. Nah, karena tadi saya udah buat panjang lebar error, sayang sekali ya. Tapi nanti tetap saya coba upload. Ini adalah sebagai penggantinya. Kemudian kita buat neraca laju. Ini cara buatnya. Semoga di video sesi ketiga tadi di sini sudah ada ya, jadi cara buatnya kalian ada. Ingat, perhatikan sheetnya harus lengkap. Oke, nah, kemudian nama kalian di bawah juga harus ada, ini nama. Oke, ini saja tugasnya. Pada pertemuan keempat kalian membuat AJP dan neraca lajur. Ingat, yang penting adalah bukan hasil akhir, tetapi adalah proses pembuatannya. Neraca lajur seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena video sebelumnya error, jadi agak terganggu sedikit nih. Nanti tetap saya coba upload. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Saya tunggu tugasnya.